Fatin, jangan lupa kalian untuk subscribe Bangga Petani Muda, dan semoga YouTube-nya juga selalu memberikan konten-konten yang informatif, yang selalu bermanfaat. Semoga kalian juga yang nonton semakin dapat ilmu yang banyak ya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau review greenhouse kita. Jadi greenhouse bambu. Kita di sini ada 2 greenhouse yang sudah kita tanamin, dan yang satu masih proses. Jadi nanti kita lihat juga. Dan greenhouse 1-2 kita berukuran 6x20 dua-duanya. Itu menampung populasi di setiap greenhouse-nya itu 350 tanaman. Jadi nanti langsung kita lihat saja bagaimana greenhouse sederhana kita, greenhouse dari bambu. Oke, langsung saja kita ke sana. Nah, ini teman-teman dalam greenhouse-nya. Jadi ini menampung sekitar 350 populasi. Jadi panjang kesananya 20. Nah, ini kita atap pakai plastik UV. Bisa dilihatin, Mas. Nah, ini atap kita pakai plastik UV. Kemudian seluruh rangka kita pakai bambu, karena di desa kita atau di daerah kita itu banyak sekali bambu. Jadi kita bikinnya dari bambu supaya kita memanfaatkan alam yang kita punya itu. Nah, ini seluruhnya menggunakan polybag. Kita lihat. Seluruhnya menggunakan polybag. Media kita menggunakan full kokopit, teman-teman. Nah, ini full kokopit. Kemudian untuk irigasi kita menggunakan irigasi tetes. Jadi ini namanya irigasi tetes, teman-teman. Nah, jadi irigasi tetes itu kita nutrisi kita alirkan melalui selang. Ini namanya selang LDPE. Kemudian kita kasih emilter. Jadi ini fungsinya untuk mengatur debit air yang keluar. Jadi kita menggunakan emilter yang per jamnya itu keluar 2 liter. Jadi kebutuhan tanaman yang dibutuhkan berapa mililiter kita bisa atur lewat ini. Jadi per jamnya dia keluar 2 liter, maka jika seandainya ini dibutuhkan 500 mili, maka nanti tinggal kita atur atau kita kalkulasi sendiri berapa menit untuk menyalakan pompa airnya, gitu teman-teman. Nah, ini selang PE untuk menyambungkan ke tanamannya. Nah, kita juga menggunakan stick sebagai penopang biar tidak jatuh, gitu teman. Oke. Dan atasnya kita menggunakan kawat. Ini kawat. Ini juga untuk sebagai fungsi ini. Nah, ini untuk penopang galar rambatannya. Sebenarnya teman-teman menggunakan kabel juga bisa. Kalau sekarang itu lagi banyak-banyaknya menggunakan kabel. Kalau kawat itu agak mahal ya, terus pemasangannya agak susah. Jadi gitu. Nah, kemudian di sini kita menggunakan 2 tampar. Nah, ini yang satu agak besar buat buahnya. Yang ini kecil aja untuk rambatan buahnya. Oke. Kemudian nah, ini instalasi irigasi tetesnya, teman-teman. Jadi kita menggunakan tata letak atau posisinya itu di tengah gitu. Jadi supaya apa? Supaya air yang keluar ini bisa lebih merata, teman-teman. Kalau dulu kita coba langsung panjang gitu, satu kali itu agak keluarnya enggak sama, atau tekanan pompanya itu lebih berat, jadi kurang. Nah, fungsi yang kedua yang ini selang. Jadi ini juga nanti kita bisa ini selang, ini keran. Ini fungsinya nanti juga kita bisa fungsikan sebagai untuk mencuci media ketika kita mulai tanam awal lagi. Juga bisa difungsikan sebagai pengocor. Jadi karena di sistem irigasi tetes ini juga ada errornya, teman-teman. Jadi kalau error biasanya ini tersumbat, maka kita bantu lewat pipa selang ini. Itu, teman-teman. Oke. Kemudian kalau kita lihat di lantai kita, nah ini lantai greenhouse kita ini menggunakan wet mat, teman-teman, namanya. Jadi
ini fungsinya juga penting banget karena untuk mencegah gulma yang tumbuh atau rumput-rumput liar. Jadi tanaman kita nggak terganggu melalui tanaman-tanaman liar atau gulma yang bisa menyebabkan penyakit bagi tanaman. Jadi ini baru semusim teman-teman kita pakai wet mat dan hasilnya itu efektif banget. Jadi kita nggak perlu obat rumput lagi gitu. Kalau musim-musim kemarin kita harus ekstra banget untuk membersihkan rumput liarnya gitu. Kita lanjut ini dulu. Ini di instalasi irigasi tetesnya kita menggunakan ini namanya keran valve teman-teman. Jadi ini fungsinya itu untuk merubah ini loh. Jadi ini kan ukurannya setengah dim di overshock ke 16 mili. Jadi selang LDPE ini 16 mili, maka kita dibutuhkan juga keran valve. Nah ini fungsinya juga bisa dibuka tutup teman. Jadi ketika di sini semisal tanaman ini bermasalah, maka kita bisa tutup dulu supaya tidak nutrisi ini tidak masuk tersia-sia atau sia-sia terbuang ke barisan yang tidak membutuhkan nutrisi gitu. Oke. Nah kemudian untuk greenhouse-nya di pinggir itu kita menggunakan insect. Jadi karena ini bukan smart greenhouse, maka pinggir kita menggunakan insect. Atas kita menggunakan plastik UV 200 mikron. Jadi nah insect ini juga teman-teman kalau mau bikin greenhouse ada yang 40 mesh, ada yang 50 mesh, itu bebas teman-teman bisa pakai yang mana aja. Oke. Jadi begitu review greenhouse kita ini. Jadi bisa dibilang ini lebih murah banget bikinnya atau biayanya. Jadi teman-teman jangan lupa bikin juga greenhouse. Kalau mau bikin greenhouse bisa hubungi Bangga Petani Muda.